tumbuhan lumut dan tumbuhan paku itu ternyata punya spora dia. Kemudian habitatnya di tempat lembab. Dia hanya mampu hidup di tempat-tempat yang lembab. Mati. Kenapa? Oh, paku ya. Tumbuhan, ini tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua. Kalau kemarin kerajaan tumbuhan dikelompokkan menjadi tiga ya. Ada tumbuhan lumut, tumbuhan paku, sama tumbuhan berbiji. Ini juga ada pengelompokan tumbuhan, dia dikelompokkan menjadi dua. Ya, yang pertama tumbuhan tidak berpenghulu. Contohnya adalah lumut. Ya, perhatikan lumut yang dibagikan tadi itu tidak punya penghulu dia. Mengangkut silang sama klub namanya. Ada yang mengangkut ke atas airnya, ada yang ke bawah untuk hasil fotosintesis. Tapi kalau lumut tidak punya dia jaringan pengangkut airnya tidak punya dia. Ya, tumbuhan tidak berpenghulu, contohnya lumut. Ciri-ciri lumut tidak memiliki berkas pengangkut, belum dapat membedakan antara akar, batang, dan daun. Tiap lumut artinya itu tidak bisa kita bedakan mana batang, mana akar, mana daun. Ya. Kemudian memiliki struktur yang menyerupai akar, tapi itu sebenarnya bukan akar. Ya, itu namanya rhizoid, itu di paku hati itu, di lumut hatinya ya. Kemudian dia memiliki spora dan berklorofil. Klorofil itu artinya dia berwarna hijau. Yang mampu menghasilkan makanan sendiri dengan cara berfotosintesis. Berarti tumbuhan yang warnanya hijau dia bisa membuat makanan sendiri dengan berfotosintesis. Kenapa dia bisa membuat makanan sendiri? Karena ada klorofilnya atau zat hijau daunnya. Ya, itu tentang tumbuhan berpenghulu. Ya, tidak berpenghulu ya. Kita lanjut ke tumbuhan berpenghulu. Tumbuhan berpenghulu ini biasa disebut dengan berkormus. Ya, tumbuhan berkormus. Bagaimana ciri-ciri tumbuhan berkormus? Memiliki berkas pengangkut. Jadi nanti ada berkas pengangkut silam itu yang mengangkut air dari dalam tanah ke batangnya ke daunnya. Nanti hasil fotosintesis disalurkan lagi. Ini sudah punya ya alat-alatnya kalau tumbuhan berkormus. Kemudian dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Ini seperti ini. Ini sudah bisa kita bedakan ya. Mana akar, mana batang, mana daun. Ya, kemudian tumbuhan berkormus dibedakan menjadi dua. Ada kelompok Chromophyta berspora dan kelompok Chromophyta berbiji. Ini termasuk apa kalau paku? Berspora. Kalau berbiji contohnya? Ya, apa lagi? Mangga. Ya. Rambutan dan seterusnya itu berbiji. Itu disebut dengan Chromophyta berbiji. Kalau Chromophyta berspora, ya dia punya spora. Ya, kita lanjut. Chromophyta berbiji mempunyai bunga dan biji. Contohnya mangga tadi punya biji, punya bunga. Kemudian Chromophyta berspora tidak memiliki bunga. Ternyata paku tidak memiliki bunga dia. Dia hanya memiliki spora. Ya. Tumbuhan paku, ciri-ciri tumbuhan paku. Akar, batang, dan daun sejati sudah tidak bisa dibedakan. Ini apanya? Daun. Ini apa? Akar. Mana batangnya? Ini. Mana yang ini? Ini bukan batang, yang ini. Ini dia batangnya ini. Batangnya. Ini bukan batang. Ini termasuk daun dia. Ini termasuk daun dia. Ini batangnya yang di sini. Berarti bisa dibedakan
Tidak berbunga, berarti dia tidak punya bunga ya. Ciri-ciri paku berarti tidak punya bunga. Tidak berbiji. Ya, dia tidak berbiji tapi dia berbuah. Daun muda dia mengulung. Ya, ini ada daun mudanya dia mengulung. Ini daun muda ini tumbuh pada batangnya. Sama seperti yang ini ya. Nih, daun mudanya menggulung. Kemudian tumbuhan paku yang menghasilkan spora disebut dengan sporofit. Ya, ini dia. Tumbuhan paku yang menghasilkan spora disebut dengan sporofit. Ada juga tumbuhan paku yang tidak menghasilkan spora. Ini tidak dia berspora tumbuhan pakunya. Itu yang disebut dengan sporofit. Dibedakan. Kalau sporofit berarti dia punya spora. Kalau tidak memiliki spora disebut sporofit. Ya. Berarti ada dua jenis tumbuhan paku ya, yang punya spora dan tidak memiliki spora. Ya. Ya itu saja ya. Ya. Pertemuan hari ini. Ya. Wah, Mak.